Mudra dalam bahasa Sanskerta berarti gerakan atau segel. Lebih dari sekadar posisi tangan, mudra dipandang sebagai alat spiritual yang telah dihormati selama ribuan tahun. Di dalam setiap gerakan yang terlihat sederhana, terdapat jalinan energi yang kompleks. Gerakan tangan dan jari yang dilakukan dalam mudra mengarahkan aliran energi di dalam tubuh, membuka dan memperkuat saluran energi, atau disebut nadis. Yogi dan tabib kuno percaya bahwa dengan menguasai mudra, seseorang bisa mencapai keseimbangan sempurna antara tubuh, pikiran, dan jiwa, menciptakan harmoni dan ketenangan dalam hidup yang sering dilanda kekacauan. Mudra bukan hanya tentang simbolisme, tetapi lebih sebagai kode kuno untuk mengarahkan energi di dalam tubuh. Ketika tangan, jari, dan kadang-kadang tubuh diatur dalam posisi tertentu, itu bukan sekadar gerakan tetapi menjadi kunci untuk menyalurkan energi yang terpendam. Dalam prakteknya, mudra dihubungkan dengan berbagai aspek kehidupan, mulai dari penyembuhan, peningkatan kesejahteraan, hingga pencapaian ketenangan batin. Sebagai warisan yang berusia ribuan tahun, mudra telah digunakan oleh berbagai budaya dan tradisi spiritual di seluruh dunia. Menariknya, sains modern kini mulai menemukan bukti-bukti yang mendukung efektivitas mudra. Penelitian dalam bidang neurologi, psikologi, dan kedokteran telah menunjukkan bahwa posisi tangan tertentu dapat memengaruhi sistem saraf, hormon, dan bahkan struktur otak. Misalnya, dalam beberapa studi, mudra diketahui dapat merangsang area tertentu di otak yang berhubungan dengan ketenangan dan pengurangan stres. Mudra juga dianggap dapat merangsang titik-titik energi yang serupa dengan akupunktur, namun tanpa alat bantu eksternal. Dengan menggunakan tangan dan fokus mental, kita menciptakan medan energi sendiri yang memengaruhi keseimbangan fisik dan mental. Bagi dunia sains yang kerap skeptis pada praktik tradisional, penemuan ini merupakan jendela baru untuk memahami bagaimana tubuh kita bisa dipengaruhi oleh kesadaran dan niat yang tertuju. Sejak ribuan tahun lalu, teks-teks kuno dari kebudayaan Hindu dan Buddha telah menyebutkan mudra sebagai salah satu alat yang membantu pencapaian kesejahteraan batin dan jasmani. Upanishad, Rigveda, dan naskah-naskah yogi mencatat mudra sebagai teknik kuno untuk meningkatkan kesadaran spiritual. Dalam Rigveda, misalnya, mudra disebutkan sebagai sarana komunikasi antara manusia dan alam semesta. Upanishad menjelaskan bahwa mudra membuka portal-portal energi yang menghubungkan manusia dengan kesadaran universal. Di sini, mudra dilihat sebagai sarana untuk mengangkat diri dari penderitaan duniawi dan mencapai kedamaian abadi. Yogi kuno menyadari bahwa mudra dapat menjadi jembatan yang menghubungkan kita dengan dimensi spiritual. Ketika seorang yogi menggunakan mudra, ia sebenarnya sedang berbicara dengan bahasa alam semesta, mengirimkan getaran yang selaras dengan energi alam, sehingga ia bisa mencapai tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Dalam meditasi, mudra membantu menghubungkan kita dengan dimensi batin, memungkinkan kita untuk mendengarkan keheningan dan pesan-pesan yang berasal dari tempat terdalam. Mudra menawarkan cara untuk mencapai keseimbangan yang mendalam antara tubuh, pikiran, dan jiwa. Dalam dunia yang penuh dengan stres dan ketidakpastian, mudra dapat menjadi jangkar untuk membawa kita kembali pada ketenangan batin. Ketika kita melakukan mudra, kita bukan hanya sekadar membuat gerakan, tetapi kita meresapi energi yang mengalir dari tubuh kita ke alam semesta dan sebaliknya. Setiap mudra membawa esensi tertentu. Misalnya, Gyan mudra membawa energi pengetahuan dan kebijaksanaan, Prana mudra membawa energi kehidupan, dan Anjali mudra menciptakan energi rasa syukur dan keseimbangan emosional. Melalui mudra, kita belajar bagaimana mengelola energi dalam diri kita sendiri, mengalirkan yang positif, dan menyeimbangkan yang negatif. Dengan demikian, mudra bukan hanya gerakan fisik, tetapi jalan untuk menyatukan diri dengan alam dan menemukan harmoni di dalam kekacauan hidup. Sejarah dan praktik mudra mengajarkan bahwa keseimbangan sejati adalah ketika kita bisa menghubungkan diri dengan sumber energi yang ada di dalam diri kita dan di luar kita. Di sini, mudra bukan hanya warisan budaya, tetapi juga jalan menuju kedamaian dan pencerahan, mengingatkan kita bahwa di balik kerumitan hidup ada sebuah pola yang indah, dan bahwa tangan kita sendiri adalah alat untuk membentuk pola itu.
Gyan Mudra, Seal of Knowledge. Gyan Mudra adalah mudra pengetahuan yang sering digunakan dalam meditasi dan praktik spiritual untuk membangkitkan kebijaksanaan dan kejelasan mental. Caranya sederhana, cukup satukan ujung jari telunjuk dengan ibu jari, sementara ketiga jari lainnya lurus atau sedikit rileks. Tapi di balik kesederhanaan gerakan ini tersembunyi kekuatan yang luar biasa. Gyan Mudra adalah jembatan untuk memperdalam hubungan kita dengan pikiran dan kesadaran, seolah-olah gerakan ini mengaktifkan akses ke dalam sumber pengetahuan batin. Gyan Mudra tidak hanya memberikan ketenangan mental, tetapi juga merangsang fungsi otak dan daya ingat. Dalam perspektif ilmiah, gerakan ini telah terbukti mampu meningkatkan aliran darah ke bagian otak yang berkaitan dengan fokus dan konsentrasi. Di tengah dunia yang penuh gangguan, Gyan Mudra menjadi alat sederhana namun ampuh untuk menemukan kejelasan dalam kekacauan. Dengan melakukannya secara konsisten, kita merasakan kebangkitan mental, seolah-olah pikiran yang selama ini terbelenggu oleh kegaduhan, akhirnya menemukan kedamaian dan ketenangan. Prana Mudra, Seal of Life. Prana Mudra adalah mudra kehidupan yang bertujuan untuk membuka dan merangsang energi vital dalam tubuh kita. Caranya dengan menyatukan ujung ibu jari dengan jari manis dan kelingking, sementara jari-jari lainnya dibiarkan lurus. Dalam filosofi yoga, prana adalah energi hidup yang menjadi inti keberadaan kita, dan mudra ini adalah salah satu cara untuk merasakan kehidupan yang lebih penuh dan bersemangat. Bagi siapapun yang merasa kelelahan, kewalahan, atau kehilangan arah, prana mudra adalah panggilan untuk kembali merasakan energi murni di dalam diri. Gerakan ini bukan hanya tentang menenangkan, tetapi juga tentang membangkitkan, seolah-olah menyalakan kembali api kehidupan yang sempat meredup. Mudra ini merangsang vitalitas dan kekuatan batin, mengundang kita untuk merasakan kehidupan dengan sepenuhnya, dengan setiap napas, setiap detak jantung. Prana Mudra menjadi pengingat bahwa kita adalah bagian dari energi alam yang lebih besar, dan saat kita membuka diri padanya, hidup terasa lebih hidup dan bermakna. Anjali Mudra, Gesture of Offering. Anjali Mudra, gerakan sederhana yang kita lakukan dengan menyatukan kedua telapak tangan di depan dada, adalah ekspresi universal rasa hormat, syukur, dan keseimbangan. Lebih dari sekadar isyarat, Anjali Mudra adalah pernyataan keheningan dalam diri. Ketika kedua tangan bersatu, hati juga menyatu, dan dalam sejenak kita terhubung dengan sumber yang lebih dalam dari diri kita. Dalam kehidupan sehari-hari, Anjali Mudra membawa kita pada momen refleksi yang tenang. Dengan menggunakannya sebelum makan, misalnya, kita memberikan penghormatan kepada makanan sebagai sumber kehidupan, menyadari bahwa apa yang kita konsumsi menjadi bagian dari diri kita. Anjali Mudra juga membantu kita menenangkan pikiran yang kalut, terutama saat kita merasa kewalahan. Di tengah hiruk-pikuk dunia, Anjali Mudra adalah tanda penghormatan, tidak hanya untuk orang lain, tetapi juga untuk diri sendiri. Pengingat bahwa kita adalah makhluk yang membutuhkan kedamaian dan keseimbangan. Gerakan ini mengingatkan kita untuk menghargai, bukan hanya orang atau benda di sekitar kita, tetapi juga keberadaan kita yang unik dan berharga. Dalam menjalani rutinitas, mudra mengajak kita untuk menghargai setiap momen, mengolah kesadaran, dan menjadikan hal-hal kecil sebagai sumber kebahagiaan. Dengan mudra, kita belajar untuk memperlambat laju kehidupan, dan menyadari bahwa setiap gerakan, betapapun kecilnya, adalah bagian dari pola besar kehidupan yang penuh makna. Di tengah hari yang sibuk, saat pikiran terasa penuh, satu gerakan mudra dapat membawa kita kembali pada kehadiran diri. Mudra bukan hanya teknik, tetapi seni menyentuh kedamaian yang selalu ada di dalam diri kita. Seperti lagu yang menenangkan, mudra adalah harmoni bagi jiwa, membisikkan pesan bahwa dalam setiap hal kecil ada kebesaran, dalam setiap gerakan sederhana ada kedalaman, dan dalam setiap momen yang dihayati sepenuhnya, ada keajaiban yang menanti untuk ditemukan. Mudra dalam kehidupan sehari-hari adalah pengingat bahwa kita memiliki kendali atas energi dan kesadaran kita sendiri. Dengan melakukannya, kita tidak hanya berlatih menenangkan pikiran, tetapi juga belajar menghubungkan diri dengan bagian terdalam jiwa kita yang tak tergoyahkan oleh riak gelombang dunia luar.
Di balik keseharian kita yang tampak sederhana, ada 3 tingkat eksistensi yang saling bertaut: mental, fisik, dan spiritual. Setiap tingkatan ini bukan hanya bagian dari diri kita, tetapi juga merupakan cara kita memahami, merasakan, dan mengalami kehidupan. Konsep ini telah diungkapkan oleh ajaran kuno dari banyak peradaban. Salah satunya adalah ajaran dari Hermes Trismegistus, yang menyatakan bahwa manusia yang sejati adalah manusia yang hidup dalam harmoni dengan ketiga tingkatan ini. Ketika kita selaras dalam tubuh, pikiran, dan jiwa, kita menjadi individu yang utuh, merasakan keseimbangan yang mendalam dalam menghadapi segala pengalaman hidup. Bayangkan tubuh kita sebagai cangkang fisik, tempat segala pengalaman kita di dunia ini direkam. Namun, di balik tubuh fisik itu, ada pikiran yang menggerakkan, memproses, dan menginterpretasi setiap sensasi, setiap emosi, dan setiap tindakan. Pikiran adalah ruang yang tak terlihat tetapi penuh aktivitas. Dalam keheningan, ia bisa menjadi tempat kedamaian, namun dalam kegelisahan, ia bisa menjadi medan pertempuran yang melelahkan. Namun, ada tingkat yang lebih dalam dari pikiran, tingkat spiritual. Inilah inti dari diri kita yang paling murni, yang bebas dari segala kebisingan pikiran dan keterikatan fisik. Tingkat spiritual adalah tempat di mana kita merasakan makna yang mendalam dalam hidup. Saat kita merasakan adanya kekuatan yang lebih besar dari diri kita, atau ketika kita tersentuh oleh momen kebahagiaan yang tidak bisa dijelaskan, itulah jiwa kita yang berbicara. Ketiga pilar ini, mental, fisik, dan spiritual, membentuk sebuah piramida eksistensi yang sempurna. Ketika ketiga aspek ini seimbang, hidup kita pun mengalir dengan harmonis, dan kita bisa menghadapi tantangan dengan kekuatan penuh. Tetapi, ketika satu dari ketiga aspek ini terganggu, kita merasakan ketidakseimbangan yang menyakitkan. Misalnya, saat tubuh sakit, pikiran pun menjadi kacau, dan sulit bagi kita untuk merasakan kedamaian spiritual. Sebaliknya, ketika pikiran tenang, tubuh juga menjadi lebih kuat, dan jiwa kita terbuka untuk merasakan kebahagiaan yang lebih dalam. Prinsip 3 tingkat eksistensi ini tercermin dalam banyak tradisi spiritual dan agama di seluruh dunia. Dalam agama Kristen misalnya, konsep Tritunggal Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, mencerminkan aspek tubuh, pikiran, dan jiwa yang membentuk kesatuan sempurna dari eksistensi ilahi. Di sisi lain, dalam filsafat Timur, ajaran tentang kesadaran 3 lapis menunjukkan bagaimana seseorang bisa mencapai kebijaksanaan sejati dengan memahami tubuh, pikiran, dan roh sebagai satu kesatuan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita juga bisa melihat keseimbangan ini di banyak aspek. Misalnya, saat seseorang mengejar tujuan karir, ia memerlukan ketekunan fisik atau kerja keras, ketajaman mental atau pemikiran strategis, dan ketenangan spiritual atau keseimbangan batin agar dapat mencapai kesuksesan yang berarti. Begitu juga dalam hubungan antar manusia, keseimbangan antara pikiran yang rasional, emosi yang tulus, dan ikatan spiritual yang mendalam akan menciptakan hubungan yang harmonis dan penuh makna. Menjaga keseimbangan dalam ketiga aspek ini membantu kita menghadapi hidup dengan cara yang lebih bijak. Saat kita menyadari pentingnya kesehatan fisik, kita belajar untuk merawat tubuh sebagai wadah suci dari jiwa kita. Saat kita berusaha mencapai ketenangan pikiran, kita mengurangi kegelisahan yang menghancurkan diri kita sendiri, sehingga kita bisa menghadapi tantangan dengan kepala dingin. Dan, saat kita membuka diri pada pengalaman spiritual, kita menemukan kedamaian yang tidak bisa diberikan oleh hal-hal duniawi. Mengapa penting bagi kita untuk mencapai keseimbangan dalam mental, fisik, dan spiritual? Karena keseimbangan ini adalah jalan menuju kebebasan sejati. Bebas dari ketergantungan, bebas dari kekhawatiran, bebas dari kelelahan fisik dan emosional. Ketika kita selaras dalam ketiga tingkat eksistensi, kita tidak lagi terikat oleh masalah sehari-hari. Kita memiliki jarak untuk melihat segala sesuatu dengan perspektif yang lebih luas, lebih bijaksana. Di dunia yang semakin sibuk dan penuh tuntutan, prinsip 3 tingkat eksistensi ini mengajarkan kita untuk kembali kepada diri sendiri. Saat kita kehilangan keseimbangan, kembalilah pada tubuh, rawat pikiran, dan sambungkan jiwa kita dengan sumber kehidupan yang lebih dalam. Di sana kita akan menemukan bahwa hidup bukanlah tentang mencari kesempurnaan,
tetapi tentang menemukan keutuhan dalam setiap langkah perjalanan kita. Ini adalah jalan menuju kedamaian yang sejati, sebuah harmoni yang menggema dalam setiap aspek diri kita, mental, fisik, dan spiritual. Dalam dunia yang dipenuhi oleh aktivitas, tanggung jawab, dan tujuan yang sering kita kejar tanpa henti, ada satu kekuatan yang sering diabaikan: intensi. Intensi bukan sekadar keinginan atau keperluan. Ia adalah fokus yang dalam dan tertuju, sebuah energi yang penuh kesadaran dan memiliki daya luar biasa untuk mengarahkan kehidupan. Saat kita menggunakan mudra, gestur sederhana ini bisa menjadi lebih dari sekadar gerakan jika kita menyertainya dengan intensi yang kuat dan tulus. Intensi yang selaras membawa kedalaman makna dan keefektifan pada setiap praktik mudra yang kita lakukan, memperkuat hubungan kita dengan diri sendiri, dan membawa kita lebih dekat pada tujuan yang kita inginkan. Intensi yang sejati hanya dapat terwujud ketika pikiran, kata, dan tindakan kita berada dalam keharmonisan. Ketika kita berpikir satu hal, berkata hal lain, dan melakukan hal yang berbeda, intensi kita terpecah dan kekuatannya memudar. Bayangkan diri kita sebagai instrumen yang beresonansi ketika setiap bagian berada dalam sinkronisasi. Pikiran adalah benih dari intensi, kata-kata adalah manifestasinya, dan tindakan adalah wujud akhirnya di dunia nyata. Saat kita menyatukan ketiga elemen ini dalam praktik mudra, kita tidak hanya melakukan gerakan, tetapi merangkul kekuatan transformatif yang berasal dari dalam diri kita. Misalnya, jika kita mempraktikkan Anjali Mudra dengan intensi rasa syukur, pikiran kita terfokus pada kedamaian, ucapan kita mencerminkan rasa terima kasih, dan tindakan kita menyalurkan energi rasa syukur itu ke dunia. Kombinasi dari ketiga elemen ini membuat mudra bukan hanya sekadar latihan fisik, tetapi sebuah praktik spiritual yang menciptakan resonansi dalam jiwa kita dan menghubungkan kita dengan energi yang lebih besar. Kekuatan intensi telah membawa perubahan luar biasa dalam hidup banyak orang yang menerapkannya dengan sepenuh hati. Ada kisah nyata dari seorang individu yang berkarier di dunia korporat. Ia merasa terjebak, hidupnya dipenuhi oleh rasa stres, dan pekerjaannya terasa hampa. Suatu hari, ia memutuskan untuk mengubah arah hidupnya, tetapi kali ini dengan intensi yang penuh kesadaran. Dengan menggunakan mudra dan meditasi, ia menyatukan pikiran, kata, dan tindakannya dalam satu intensi. Menemukan pekerjaan yang lebih bermakna dan sesuai dengan panggilan jiwanya. Selama berminggu-minggu, ia menjalankan mudra dengan fokus yang jelas, memvisualisasikan perubahan yang diinginkannya. Ia menggunakan prana mudra untuk membangkitkan energi hidupnya, dan Gyan Mudra untuk menemukan kejelasan pikiran. Setiap pagi ia berterima kasih atas kesempatan yang datang, bahkan sebelum kesempatan itu benar-benar hadir dalam hidupnya. Dengan niat yang jernih dan tekad yang teguh, ia merasakan perubahan besar, tidak hanya dalam pikirannya, tetapi juga dalam kenyataan hidupnya. Beberapa bulan kemudian, ia menemukan pekerjaan yang lebih sesuai dengan panggilan hatinya, sebuah karir yang membuatnya merasa hidup lebih bermakna dan bermanfaat. Inilah kekuatan intensi ketika disalurkan melalui praktik yang penuh kesadaran. Dalam setiap budaya spiritual, ada pemahaman bahwa pikiran dan intensi memiliki kekuatan menciptakan realitas. Mudra adalah sarana untuk menyelaraskan diri kita dengan energi ini. Ketika kita mengarahkan intensi kita pada sesuatu yang positif, seluruh diri kita bergetar pada frekuensi yang memungkinkan hal tersebut menjadi kenyataan. Namun, intensi bukan hanya tentang keinginan yang muncul sejenak. Ia adalah energi yang dalam, lahir dari kesadaran dan keyakinan yang tak tergoyahkan. Melalui praktik mudra yang disertai intensi, kita tidak hanya mengubah cara berpikir, tetapi juga cara kita berinteraksi dengan dunia. Setiap kali kita mempraktikkan mudra dengan niat yang murni, kita sedang menciptakan jejak energi yang membimbing kita pada jalan yang lebih baik, lebih damai, dan lebih selaras. Intensi yang kuat menghapus keraguan, menyingkirkan kecemasan, dan membuka jalan bagi keberanian untuk bertindak. Di dunia ini, kita mungkin tidak selalu dapat mengendalikan segala sesuatu, tetapi dengan intensi yang penuh kesadaran, kita dapat mengarahkan energi kita menuju kehidupan yang kita inginkan.
Pada akhirnya, kekuatan intensi bukan hanya untuk mengubah situasi hidup, tetapi juga untuk membebaskan diri dari keterikatan dan kekhawatiran yang membelenggu. Dengan intensi yang jelas, kita tidak lagi dikuasai oleh ketakutan akan masa depan atau penyesalan akan masa lalu. Intensi mengarahkan kita untuk hidup di masa kini, menjadikan setiap momen sebagai langkah yang berarti menuju tujuan kita. Mudra yang dilakukan dengan intensi adalah pengingat bahwa kita adalah arsitek dari kehidupan kita sendiri. Ketika kita mempraktikannya dengan keharmonisan pikiran, kata, dan tindakan, kita membuka diri pada kebijaksanaan batin dan membiarkan energi alam semesta mengalir melalui diri kita. Dengan intensi yang benar, mudra tidak hanya menjadi alat, tetapi jalan yang membawa kita pada kedamaian, kebahagiaan, dan pemenuhan diri yang sejati. Kekuatan intensi, ketika disalurkan melalui mudra, adalah pengingat bahwa apa yang kita pikirkan, kita ucapkan, dan kita lakukan, pada akhirnya adalah cerminan dari kehidupan yang ingin kita wujudkan. Dalam keseharian, di tengah rutinitas yang seringkali monoton, kita mungkin tidak menyadari bahwa setiap momen bisa menjadi kesempatan untuk terhubung lebih dalam dengan diri kita sendiri. Mudra, yang pada awalnya tampak sederhana, sebenarnya menyimpan kekuatan untuk memperkaya makna dari setiap aktivitas yang kita lakukan. Ketika dilakukan dengan kesadaran dan intensi, mudra dapat mengubah pengalaman sehari-hari menjadi momen yang penuh kedamaian, rasa syukur, dan fokus. Mudra adalah undangan untuk kembali pada momen kini dan menyalakan kekuatan batin dalam aktivitas yang paling mendasar sekalipun. Setiap kali kita belajar atau menghadapi informasi baru, kita sebenarnya sedang membuka diri untuk transformasi. Dengan menggunakan postur yang terbuka, kita secara simbolis membuka hati dan pikiran kita terhadap pemahaman baru. Dalam posisi ini, misalnya dengan siddhasana, telapak tangan menghadap atas, kita bisa menempatkan diri sebagai wadah kosong, siap menerima setiap hikmah yang datang. Posisi tubuh yang terbuka ini bukan sekadar gestur. Ia adalah sinyal bagi alam bawah sadar kita bahwa kita sedang mempersiapkan diri untuk menerima sesuatu yang bermanfaat. Telapak tangan yang menghadap ke atas mencerminkan kesiapan kita untuk belajar dan melambangkan kemauan untuk berubah dan berkembang. Praktik sederhana ini dapat menjadi ritual sebelum memulai belajar atau bekerja, membantu pikiran lebih fokus dan terbuka. Ketika tubuh kita menunjukkan sikap penerimaan, pikiran kita pun mengikuti, memungkinkan kita untuk belajar dengan cara yang lebih mendalam dan menyerap pengetahuan dengan lebih baik. Di tengah kesibukan, seringkali kita makan dengan cepat, melewatkan momen untuk benar-benar menikmati makanan yang kita konsumsi. Padahal, makanan bukan sekadar asupan fisik, ia adalah sumber energi yang akan menjadi bagian dari diri kita. Dengan Anjali Mudra, kita bisa menjadikan setiap kali makan sebagai momen penuh rasa syukur. Sebelum mulai makan, satukan kedua telapak tangan di depan dada dan ambil napas dalam-dalam. Rasakan energi syukur yang mengalir dalam diri, berterima kasih atas makanan yang tersedia di depan kita. Anjali Mudra adalah tanda penghormatan dan rasa terima kasih, mengingatkan kita bahwa makanan bukan hanya untuk tubuh, tetapi juga untuk jiwa. Ketika kita makan dengan kesadaran penuh, tubuh kita mencerna dengan lebih baik, dan energi yang kita terima dari makanan menjadi lebih selaras dengan diri kita. Visualisasi adalah salah satu teknik paling kuat untuk mencapai tujuan dan mewujudkan keinginan. Dengan menggunakan mudra yang sesuai, kita bisa meningkatkan fokus dan mengarahkan energi kita ke dalam, memperkuat intensi yang ingin kita capai. Dalam praktik visualisasi, cobalah menempatkan telapak tangan menghadap ke bawah. Ini adalah sinyal untuk menarik perhatian dan energi kita ke dalam diri. Ketika kita memusatkan diri dengan telapak tangan menghadap ke bawah, kita sedang menciptakan ruang yang tenang di dalam, di mana kita dapat memfokuskan perhatian tanpa gangguan. Visualisasi dengan sikap ini mengajak kita untuk mengakses kedalaman batin kita, memperjelas apa yang benar-benar kita inginkan, dan memperkuat keyakinan bahwa kita mampu mewujudkannya. Di dalam keheningan dan fokus ini, kita menanamkan benih intensi yang siap tumbuh menjadi kenyataan. Ada kisah inspiratif tentang seorang individu yang merasa hidupnya penuh tekanan dan kehilangan arah. Dalam upaya mencari keseimbangan dan arah baru,
ia mulai mempraktikkan mudra secara rutin. Ia memvisualisasikan kehidupannya yang ideal, pekerjaan yang bermakna, dan hubungan yang harmonis, sambil menggunakan mudra untuk menenangkan pikirannya dan menguatkan keyakinannya. Setiap hari ia melakukan mudra dengan telapak tangan menghadap ke bawah, memusatkan perhatian pada keinginannya, tetapi juga membuka diri pada apapun yang alam semesta ingin berikan. Dalam beberapa bulan, ia mulai merasakan perubahan. Ia lebih tenang, lebih fokus, dan peluang-peluang baru mulai datang dalam hidupnya. Seiring berjalannya waktu, kehidupan yang ia visualisasikan mulai menjadi kenyataan, bukan hanya karena upayanya, tetapi karena kesadaran dan intensi yang ia tanamkan melalui mudra. Penerapan mudra dalam aktivitas sehari-hari mengajarkan kita bahwa kehidupan ini adalah serangkaian momen yang saling terhubung. Setiap aktivitas, sekecil apapun, dapat menjadi latihan spiritual ketika kita melakukannya dengan penuh kesadaran. Dengan menerapkan mudra, kita mengundang kedamaian dan energi positif ke dalam setiap aspek hidup kita. Pada akhirnya, mudra adalah lebih dari sekadar gerakan tangan. Ia adalah simbol dari niat yang mendalam, usaha untuk hidup dengan penuh kesadaran, dan cara untuk merasakan hubungan dengan diri kita yang lebih dalam. Dengan menjadikan setiap aktivitas sebagai praktik spiritual, kita menemukan keindahan dalam hal-hal sederhana, merasa terhubung dengan energi alam semesta, dan menjalani hidup dengan penuh makna. Mudra, dalam keheningan dan kesederhanaannya, mengajarkan kita untuk kembali pada momen ini, merasakan setiap detak, dan membiarkan hidup mengalir melalui kita dengan rasa syukur dan kebijaksanaan. Jika Anda masih menonton, saya ingin mengucapkan terima kasih. Jika video ini bermanfaat dan menambah wawasan, silahkan membagikan video ini dengan orang lain. Pertimbangkan juga untuk subscribe di channel ini, karena dukungan Anda akan sangat membantu dan berharga. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pemikiran Anda di kolom komentar. Semoga hari-hari Anda selalu dipenuhi dengan kelimpahan dan kebahagiaan.